Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh pada hari ini akan melaksanakan kegiatan yaitu berdialog dan bertanya seputar infertilitas atau gangguan kesuburan pada pasangan suami istri. Bersama kita telah hadir, beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, yaitu Dr. Hilwah Nora, Master Medical Science, Assisted Reproduction Technology, Obstetrics Ginekologi, Konsultan Fertilitas. Beliau adalah seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin. Ini kami ingin menanyakan kepada dokter, apa sih itu infertilitas, dan itu sering kita dengar di masyarakat. Kami ingin tahu sejauh mana apa ikhtiar dari dari dokter atau pasien sendiri untuk mendapatkan si buah hati. Baik dokter. Ya baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Ya, infertilitas adalah kasus yang menarik dan banyak terjadi di Aceh khususnya ya. Jadi kita mulai dulu dengan definisi. Definisi infertilitas atau bahasa awamnya adalah kemandulan ya, kemandulan. Jadi mengacu pada definisi WHO ya, definisi internasional, infertilitas adalah ketidakmampuan memiliki anak setelah menikah selama 1 tahun penuh dengan hubungan seks teratur 2-3 kali per minggu tanpa alat kontrasepsi tapi tidak berhasil hamil. Jadi itu definisi infertilitas. Jadi syaratnya harus terpenuhi dulu. Kalau pasangan suami istri katakan, oh ini pasangan mandul, oh ini harus diobati. Jadi pertama, menikahnya harus 1 tahun lebih, minimal 12 bulan. Yang kedua, hubungan seks teratur 2-3 kali per minggu. Yang ketiga, tidak pernah memakai alat KB. Itu kalau 3 ini masuk kriteria, maka dikatakan pasangan mandul. Jadi Bu Dewi, kalau ada pasangan tuh datang ke saya, sudah menikah 1 tahun lebih, istrinya di Banda Aceh, suaminya di Lok Semawe. Jadi ketemunya sebulan belum tentu ada sekali. Nah kalau kasus seperti ini belum bisa kita katakan infertilitas. Ya, mereka frekuensi ketemunya jarang-jarang sekali. Ketemunya kapan? Kalau kita tanya sama pasien, oh pas weekend dok. Nah, pas weekend itu belum tentu ada sel telur yang siap dibuahi. Karena untuk jadi anak tuh harus ketemu antara sel telur dengan sel sperma. Jadi based on definition dari WHO, harus hubungan seks teratur 2-3 kali. Baru dikatakan pasangan ini pasangan tidak subur atau infertilitas. Ya. Kemudian berikutnya, kalau kita ketemu pasien yang sudah memenuhi syarat dikatakan pasangan mandul, terus mau diapain? Ya. Jadi harus kita ingat bahwa syarat menjadi anak itu ada 2 hal yang sebenarnya harus diselidiki. Laki-lakinya yang menghasilkan sperma, perempuannya yang menghasilkan sel telur. Nah, yang selama ini sering kita lihat yang datang tuh perempuannya saja ke rumah sakit. Saya nggak punya anak dok, saya mau periksa lah, suaminya nggak datang. Nah itu nggak bisa, karena untuk jadi anak tuh nggak bisa, cuma sendiri jadi anak tuh nggak bisa. Harus ada suami yang menyumbang sperma. Tanpa sperma nggak bisa jadi anak. Kita bukan hermaprodit ya, telur bisa dibuahin sendiri nggak bisa. Harus ada sperma dari suami. Jadi dua-dua pasangan ini harus kita selidiki. Kalau sudah 1 tahun penuh, nggak punya anak dengan syarat tadi sudah terpenuhi, kita harus selidiki dua-duanya, Bu Dewi. Ya, apa saja yang kita harus selidiki? Syarat pembuahan dasar yang harus kita tahu adalah 1, sperma harus bagus. Nggak ada sperma atau spermanya jumlahnya sedikit atau nggak bisa lari, ya nggak bisa. Yang kedua, ada sel telur. Kalau sel telurnya nggak ada, apa yang bisa dibuahi? Yang ketiga, kita harus pastikan bahwa sel telur sama sel sperma itu bisa ketemu. Ya, bisa ketemu mereka. Jadi, kalau sel telurnya bagus, tiap bulan head teratur, kita USG, sel telurnya ada. Sperma kita cek bagus. Tapi kalau mereka nggak bisa bertemu, itu juga nggak bisa terjadi kehamilan. Nah, di mana sel sperma dan sel telur bertemu itu di saluran tuba. Saluran tuba itu adalah tempat kencannya sel telur dan sel sperma. Kalau saluran itu sumbat, sel sperma dari sini, sel telur dari sisi yang lain, bagaimana mereka mau ketemu?
Ya, jadi 3 hal dasar itu yang akan kita selidiki. 1, bagaimana dengan kualitas spermanya? Ya, apalagi di Aceh nih orang hobi banget merokok dan kopi. Nah, itu mempengaruhi. Yang kedua, telur. Kita lihat bagaimana cadangan sel telur si perempuan ini, masih bagus tidak? Ya, masih cukup tidak untuk kita rangsang telurnya? Kenapa masih cukup atau tidak? Kadang kalau datang ke kita tuh pasangan sudah menikah sekian tahun, si wanitanya sudah berumur 40 tahun. Nah, itu cadangan telurnya tentu sudah sangat rendah, dan itu juga mempengaruhi prognosis keberhasilan program. Terus yang ketiga tadi, kita harus ronsen, kita lihat saluran telurnya ada sumbatan atau tidak. Gitu, Dewi. Baik dok, selanjutnya kami ingin bertanya tentang ini, faktor risiko apa saja yang menyebabkan seseorang wanita mengalami infertilitas dok? Ya, oke. Seperti saya katakan tadi, infertilitas dipegang oleh dua kubu ya, wanita dan pria. Dua-duanya mempengaruhi. Nah, dari wanita, yang paling sering penyebab infertilitas tadi sumbatan saluran telur. Jadi tubanya tidak paten namanya, tidak bisa ditembus oleh sperma. Yang kedua, gangguan ovulasi ya, tidak bertelur. Jadi tidak semua dalam siklus hidup perempuan itu dia menghasilkan sel telur. Ada orang yang mensnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada setahun yang nggak mens. Nah, kalau kasus seperti itu, jelas di sini ada gangguan hormonal, gangguan proses bertelurnya. Nah, kalau kita nggak mengeluarkan sel telur, ya berarti nggak ada yang bisa dibuahi oleh sel sperma. Dan ini harus kita perbaiki. Kasus yang paling sering di kita itu namanya polycystic ovarian syndrome. Ya, sel telurnya ada kecil-kecil tapi nggak ada yang matang. Biasanya kita temui pada kasus-kasus ibu-ibu dengan obesitas, gemuk, ya, itu akan mengganggu. Terus ada lagi kasus yang gangguan hormonal, misalnya apa? Hiperprolaktin, kadar prolaktin yang tinggi, juga bisa bikin kita nggak bertelur. Gangguan tiroid, gangguan fungsi tiroid, ya, juga bisa bikin kita tidak mens, tidak bertelur. Jadi intinya gampangnya gini, kalau kita mens kita teratur tiap bulan, insya Allah sekitar 80% kita bertelur. Tapi kalau mens kita 2 bulan sekali, siklusnya panjang, nah itu harus kita selidiki lagi, apakah selama ini kita bertelur atau tidak. Jadi itu harus kita cari tahu penyebabnya apa. Nah, tadi yang kedua, sumbatan. Kok bisa sih dok sumbat? Ada pasien saya, pertama dia punya anak hidup, sudah umur 15 tahun. Kok anak kedua kok nggak hamil-hamil juga. Setelah kita periksa, ternyata saluran telurnya sumbat, kanan kiri dua-duanya. Jadi untuk kasus seperti ini nggak mungkin kita coba cara kehamilan dengan cara normal. Harus dengan levelnya lebih tinggi. Nah, pertanyaan pasiennya, loh kok bisa dok? Sebelumnya kan saya sudah punya anak. Dulu kan saya berhasil punya anak. Ya namanya manusia. Kita pernah sehat, kita bisa sakit. Nah, dulu kita sehat. Mungkin sekarang kita bermasalah. Nah, paling sering yang membuat sumbatan saluran telur itu apa? Infeksi, keputihan mungkin ya, yang sering kita alami. Nah, infeksi itu datangnya dari mana? Dari dalam tubuh? Bukan, dari luar. Ya, dari vagina. Kita punya saluran vagina yang menghubungkan bagian dalam organ kita dengan dunia luar. Vagina itu jadi bisa infeksi berulang, keputihan berulang, berkali-kali tidak diobati. Infeksi itu bisa naik dari vagina ke mulut rahim, sampai ke saluran tuba. Nah, ibaratnya kalau kita infeksi itu ada perlukaan di bagian dindingnya. Nah, ketika luka dia akan nempel, sama kayak orang luka bakar ya. Kalau luka bakar, dua-dua tangan, misalnya tangannya luka bakar. Kalau ini kita tempetin, lama-lama kan dia nyatu. Nah, sama seperti saluran tuba. Ketika dia terluka, lama-lama dia akan nempel, akhirnya lengket. Nah, kalau lengket apa? Tubanya buntu. Nah, tubanya buntu ya nggak bisa membuahi. Terus ada lagi kasus pasien dengan kista ovarium. Kista itu apa sih? Tumor yang tumbuh di indung telur. Kita tahu bahwa indung telur itu kan pabriknya telur. Nah, kalau ada kistanya pasti akan mengganggu pertumbuhan sel telurnya. Ini salah satu bikin cadangan sel telur kita makin menurun, gitu. Baik dok, ternyata banyak kali faktor yang bisa menyebabkan infertilitas bagi seorang wanita ya.
Selanjutnya dok, bagaimana sih gejala infertilitas bagi seorang perempuan tuh? Apakah misalnya dari bentuk fisiknya atau ada gejala-gejala lain ya, misalnya gangguan-gangguan penyakit lain yang bisa dideteksi dari awal gitu dok? Ya, gangguan kesuburan itu secara kasat mata tentu susah dilihat. Kecuali memang dia sudah ada keluhan tidak punya anak. Lalu kalau penampakan fisik, apa sih yang dilihat orang gemuk? Belum tentu juga orang gemuk semua siklusnya tidak teratur. Ya kita taunya dari mana ya? Dari pemeriksaan sebenarnya, dari work up namanya. Work up itu kita cek apa sih yang bermasalah. Kalau sudah setahun menikah kok nggak punya anak juga, masalahnya ada di mana sih? Nah kita harus work up. Tapi yang lebih bisa ditangkap itu seperti saya bilang tadi. Kalau haid kita teratur, insya Allah siklus kita bertelur. Memang belum tentu. 80%, 80% siklusnya biasanya bertelur. Ya sedikit yang tidak bertelur. Nah kalau kita mensnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ayo periksa. Kita harus cari tahu nih, kenapa mens saya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Jadi kalau ada pasien datang, ingin punya anak, kita tanya siklus haidnya. Wah siklusnya kacau nih anak. Kalau siklus kacau, kita sudah curiga, ini gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu apa? Gangguan pematangan sel telur. Sel telurnya nggak ada yang matang, makanya nggak ada yang dewasa. Kalau nggak ada yang dewasa, nggak ada namanya corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan progesteron sehingga meluruhkan darah haidnya. Nah, karena dia nggak ada yang gede, nggak ada progesteron, dinding rahimnya tidak ada yang rontok, makanya tidak haid. Nah, satu lagi jangan lupa bahwa faktor pria juga mempengaruhi. Kadang dia nggak ada keluhan apa-apa, mensnya teratur, nggak ada riwayat keputihan, nggak ada apapun. Nah, kita juga perlu tahu prianya bagaimana. Karena tanggung jawab punya anak itu bukan cuma perempuan. Jadi biasanya kalau kita menikah, ditanya, udah punya anak belum? Punya anak belum? Itu buat perempuannya, laki-lakinya tidak. Laki-lakinya tidak, padahal laki-laki itu menyumbang peran itu 50% untuk jadi anak. Jadi sperma yang bagus harus memenuhi 3 kriteria sperma. 1, jumlahnya harus cukup. 2, dia harus bergerak maju. 3, bentuknya harus banyak yang normal. Jadi sperma itu ditumpahkan di vagina ya. Vagina, jadi vagina, rahim, saluran telur. Nah dia harus jalan tuh dari vagina tuh jalan sampai ke saluran telur tuh perjalanan tuh jauh loh. Jadi perlu sperma kualitas yang bagus untuk bisa lari ke atas. Jadi kalau spermanya banyak, tapi cuma goyang-goyang di tempat, sel telur di sana cuma dada dari jauh, ya nggak bisa, melambai-lambai nggak bisa. Jadi memang work up itu harus dilakukan kedua belah pihak. Nggak cuma perempuan, laki-laki juga. Nah, laki-laki ada gejalanya tidak kalau dia infertil? Tidak ada, dia nggak punya gejala. Bisa secara umum, kecuali yang impotensi ya, gangguan ejakulasi, dia nggak bisa berhubungan karena nggak bisa ereksi, itu lain cerita lagi. Bisa masalah psikologis, bisa masalah saraf juga ada. Tapi ini kita cerita dia hubungan seks biasa aja gitu, nggak ada masalah, hubungannya rutin, bisa dia sampai 3 kali per minggu, 4 kali per minggu, nggak masalah, tapi nggak bisa punya anak. Cek, kita harus cek spermanya, wajib dicek. Dan pemeriksaan yang paling tidak invasif itu pemeriksaan sperma loh, cuma dikeluarin doang, ya diperiksa. Kalau perempuan kan harus harus di ronsen, harus USG transvaginal, ya ada lebih tindakannya. Lebih rumit ya? Lebih rumit, lebih simpel tuh pria sebenarnya. Cuma dikeluarin doang gitu. Udah dianalisa spermanya. Ya, jadi gitu. Dok. Baik dok, ini selanjutnya kita ingin tanya gimana cara pengobatan nih? Ini yang terpenting. Cara mengobati atau mengatasi masalah infertilitas. Oke. Jadi cara mengatasi infertilitas itu kita balik lagi ke 3 hal tadi, sperma, telur, atau tuba. Dan masing-masing punya manajemen yang berbeda. Nah kalau dia bermasalah di spermanya, misalnya nih, ternyata waktu dianalisa dibawa ke lab dia azosperma, nggak punya sperma. Ada loh laki-laki dia ejakulasi, volumenya jelas, cairannya ada, ya tapi no sperm. Tidak ada sperma, itu namanya azosperma. Dia nggak punya bibit, tidak punya bibit sperma. Nah, kalau yang kasus ini seperti apa sih? Nah, biasanya kalau status seperti ini, kita akan rujuk ke dokter ahli andrologi. Di kita belum ada andrologi ya, belum ada dokter ahli andrologi yang ada di ZA. Tapi kita punya opsi dokter yang dekat-dekat hubungannya sama itulah testis.
bedah urologi. Biasanya saya konsul ke bedah urologi. Dia akan menganalisa. Dia akan melihat kenapa sih nggak punya sperma. Satu, bisa karena gangguan hormon. Gangguan hormon, jadi hormonnya tuh nggak berjalan dengan baik sehingga spermanya nggak tumbuh. Nah, kalau itu masalahnya tinggal dikasih hormon aja bisa ada spermanya. Yang kedua, mungkin dia pabriknya ada salurannya tersumbat. Jadi waktu diejakulasi spermanya nggak mau muncul padahal ada. Nah, kalau yang itu terjadi apa? Ya bisa dikoreksi sumbatannya itu. Terus apa lagi? Bisa juga karena testisnya emang sudah mengecil, nggak berfungsi dengan baik lagi. Mau diapa-apain juga nggak bisa. Nah, itu yang kasus yang hopeless. Kalau yang kayak gitu memang pabriknya udah rusak, udah nggak berfungsi lagi. Ya itu udah nggak bisa diapa-apain. Adopsi anak judulnya. Terus yang sering lagi untuk pria adalah varikokel. Varikokel itu adalah varises di testisnya. Nah, pria-pria yang varikokel di Aceh itu lumayan banyak loh. Beberapa kasus-kasus fertilitas dengan masalah sperma saya sering konsul ke bedah urologi. Kebanyakan masalahnya ada varises di testis. Nah, kenapa dengan varises? Varises itu adalah pembesaran pembuluh darah di daerah testisnya. Dengan pembesaran pembuluh darah di daerah testis, itu kan aliran darahnya itu jadi lebih lambat, di situ lebih panas. Akhirnya kalau panas tuh pada tewas spermanya, mati ya. Jadi Allah tuh maha besar ya. Kenapa Tuhan bikin tuh testis gamet kita tuh untuk laki-laki dikeluarkan dari badan. Kalau perempuan kan gamet kita di dalam perut ya. Ovarium itu kan dalam perut. Tapi Tuhan keluarkan testis itu menggantung di luar. Kenapa? Karena dia tidak tahan panas. Suhu tubuh kita kan 37 derajat ya. Itu tewas dia. Ya, makanya Tuhan mengeluarkan si testis keluar yang tubuhnya lebih dingin. Makanya kegiatan apapun yang bikin memanasi testis itu bikin kualitas sperma tidak bagus. Misalnya apa? Sering tuh tukang sate kalau di Jawa tuh ya. Sate kan dia manasin setentangnya testis. Nah, exposure panas berlama-lama itu bikin tewas itu spermanya. Terus sekarang nih yang lagi happening nih, cycling, naik sepeda. Nah, itu sudah diteliti bahwa saddle injury namanya. Jadi testis kita tuh bisa tergesek dengan sepeda. Rata-rata cycling tuh seperti olahragawan yang pesepeda tuh rata-rata kualitas spermanya tidak bagus. Jadi saya sarankan nih, goes-goes tuh dihindari dulu ya. Buat yang program anak ya, karena itu mempengaruhi kualitas spermanya, sperma laki-laki. Terus apa lagi? Kopi. Nah, kita di Aceh itu di mana-mana warung kopi. Kopi itu tidak sah kalau tidak tanpa rokok. Nah, nikotin, kopi, kafein, temannya itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Nah, pasien saya ada kritis, dok. Tetangga saya tuh merokoknya nonstop, anaknya 7. Kok dokter bilang ini rokok mempengaruhi anak saya, ininya 7 kok anak. Jawabannya adalah kita itu dikasih anugerah sama Allah itu jumlah sperma yang berbeda. Ada yang jumlahnya segini, ada jumlahnya segini. Kualitas kita berbeda tergantung turunan kita ya, dari nenek moyang kita. Nah, nih satu orang yang agak tinggi jumlahnya, satu yang sedikit. Dua-duanya kena rokok, dua-duanya akan begini turun. Ini masih mampu membuahi walaupun kena rokok karena dia punya kualitas sperma yang bagus banget. Lah yang kita yang pas-pasan, kena rokok lagi nikotin, habis lah. Nah itu penjelasannya kenapa ada orang yang merokok tapi punya anak, dia punya anugerah yang lebih besar dari kita. Jadi dua-duanya akan mempengaruhi. Mau bapak itu yang anaknya 7 dan kita nggak punya anak, semua mempengaruhi. Nikotin, rokok itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Nah, jadi di sini bukan hanya kita take care oleh perempuannya, juga kita take care oleh laki-lakinya. Dua-duanya harus dianalisa. Nah tadi kalau misalnya yang perempuan, yang paling sering juga itu tadi sumbat saluran telurnya. Jadi pesan saya sih kalau remaja putri yang belum menikah juga, apalagi sudah menikah, kalau ada keputihan diobati. Jangan dibiarkan saja. Kenapa? Infeksi itu bisa per kontinuitatum namanya, naik ke atas sampai ke saluran telur. Nah kalau sampai saluran telur sesumbat dua-duanya gimana? Nggak ada cara lain selain bayi tabung. Nah ini saya ingin menceritakan opsi-opsi terapi ya, Bu Dewi, untuk kasus-kasus infertilitas. Ada beberapa tahap.
Yang pertama natural cycles. Natural cycles itu kita mengikuti alur alaminya ya. Nanti kita USG hari ke-12 ada telurnya, tidak. Kemudian kita rencanakan senggama terencana. Nah, level berikutnya adalah kita induksi, kita rangsang telurnya. Pada orang-orang yang ternyata kok telurnya nggak ada yang gede nih, kita periksa di tengah siklus harusnya ada telur besar. Nggak ada, kita kasih obat-obatan induksi. Nah, kalau gagal tahap berikutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu adalah atau istilah medisnya intrauterine insemination. Ya. Jadi sperma diambil dari si pria, di lab diambil, kemudian kita masukkan pakai spet ke mulut rahim. Jadi kita memperpendek jarak perjuangan si sperma itu supaya lebih cepat dia masuk ke ke tanduknya itu, tanduk tuba ya, dimasukkan dari mulut rahim sampai ke puncaknya rahim, jadi tinggal nyebrang ke saluran tubanya. Jadi caranya tetap harus ada sperma. Kalau nggak ada sperma ya nggak bisa juga dipakai inseminasi. Terus level yang paling tinggi adalah bayi tabung. Nah, untuk bayi tabung ini pada kasus-kasus apa? Misalnya itu tadi sumbat kanan kiri itu nggak ada pilihan selain bayi tabung. Atau spermanya kualitasnya sangat jelek. Ya, tadi azosperma ternyata pas dilihat di pabriknya itu ada. Jadi kita bisa lakukan teknologi, bukan kita ya, di sentral bayi tabung itu sperma diambil langsung di testisnya, diambil, dibiarkan lalu dikawinkan dengan sel telur. Jadi embrio dikembalikan lagi ke dalam rahim kita. Yang namanya proses bayi tabung. Ya. Lalu, bagaimana dengan kalau kita nggak punya sperma? Ya kalau kita di Indonesia sih masih pilihannya adalah adopt anak. Di luar negeri kita bisa pakai donor sperma. Kalau di kita negara Muslim nggak boleh, itu haram donor sperma. Jadi saya belajar bayi tabung di Inggris. Di sana itu memang ada bank sperma. Jadi kok bank sperma itu seperti orang beramal gitu loh. Kita menyumbangkan sperma ke bank untuk disumbangkan ke orang-orang. Nah, di sana bank sperma itu dia ada bikin kriteria untuk orang kulit hitam atau orang kulit putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus. Jadi kita kalau mau minta sperma, dia lihat dulu kita suami istri. Ini bapaknya hitam rambutnya keriting, ibunya hitam rambutnya keriting, yang dipilihkan sperma yang mirip-mirip itu. Jadi sesuai, ya? Anak itu dianggap memang bagian dari keluarga. Nggak bisa saya kulit hitam, suami hitam, saya minta sperma yang putih ya? Spermanya David Beckham, itu nggak bisa. Nggak bisa karena dianggap nanti kan beda banget sama orang tuanya. Ibunya negro, bapaknya negro, ya anaknya negro. Jadi benar-benar dipikirkan tentang psikososial dari anak itu. Bank sperma. Ya, jadi di kita nggak boleh. Nggak boleh. Terus satu lagi yang berbeda di luar negeri adalah kalau ternyata kita bermasalah dengan rahim. Nah, di kita itu ada kasus TBC ya, Bu Dewi, TBC yang menyerang paru-paru. Nah, TBC itu juga bisa menyerang rahim kita. Jadi dinding rahim itu rusak, nggak bisa tumbuh. Nah, sebenarnya ibu ini punya bibit oocyte-nya, sel telurnya, tapi nggak bisa dimasukin ke rahim. Nah, di kita juga no option, kita nggak punya pilihan ya. Caranya adopt bayi, kita ambil anak gitu, adopsi. Tapi di luar negeri ada istilahnya surrogate mother. Surrogate mother itu kita pinjam rahimnya orang. Nah, sperma kita, suami kita, telur kita sendiri dibiarkan di lab, lalu dimasukkan ke rahim orang. Di sini juga nggak boleh, itu haram. Nggak boleh di kita. Jadi untuk kasus seperti itu nggak punya sperma, rahimnya rusak, we have no choice then adopt a child. Jadi harus adopsi anak. Gitu. Ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain. Ini tadi saya ada mendengar tentang ini saluran tuba yang tersumbat, Dok. Itu kira-kira kalau ada saluran tuba Fallopiannya sumbat, itu ada nggak tindakan untuk istilahnya tindakan untuk menuntaskan yang sumbatan tersebut, Dok? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau sumbat bisa nggak dilakukan pembukaan? Jawabannya bisa. Di kita ada teknologi namanya laparoskopi. Laparoskopi itu operasi canggih dengan menggunakan kamera, dengan membuang hanya lubang-lubang kecil di permukaan perut, dibuka salurannya. Ya, oke, dibuka. Tapi ini bukan hal yang prosedur rutin yang kita pakai, Bu Dewi. Kenapa? Itu saluran itu sudah cacat ya, sudah cacat memang. Dibuka, terbuka, nanti bisa aja sumbat lagi. Itu memang sudah nggak bagus, sudah rusak dia.
Kalau di situ sudah sumbat, di tempat lain juga dia di saluran tuba kita ada silia namanya, kayak bulu-bulu halus yang menyapu sel telur sampai ke rahim. Dia menyapunya arahnya harus ke rahim, bukan arah keluar. Nah, mungkin kita berhasil membuka, tapi ujungnya kehamilan ektopik, kehamilannya di luar rahim. Karena udah sapuannya udah nggak bagus. Memang anatominya nggak bagus. Jadi approach dengan rekonstruksi tuba itu kita kurang diminati untuk hal ini. Karena tadi bisa sumbat lagi, biayanya operasi mahal, ya mending uangnya ditabung untuk bayi tabung aja. Gitu. Karena memang kemungkinan dia sumbat lagi. Ataupun kalau terbuka, risiko kehamilan ektopik yang bisa mengancam nyawa. Karena kalau memang itu anatominya sudah nggak bagus, anatomi saluran tubanya. Nah, mungkin Bu Dewi pernah dengar itu cerita-cerita di infotainment ya, Ustadz Soulmate dan istrinya April Jasmine, dia bayi tabung, anaknya 3 bayi tabung. Problemnya apa? Di tuba, saluran tubanya bengkak, infeksi. Jadi apa yang dilakukan? Tubanya dipotong, dibuang. Dua-dua, Dok? Dua-duanya dipotong. Hidrosalping namanya. Hidrosalping itu peradangan kronis pada saluran telurnya, dia bengkak. Jadi akhirnya dipotong, bayi tabung. Tuh akhirnya dia alhamdulillah punya anak. Itu masalah di tubanya. Nggak direkonstruksi, buang, ya udah bayi tabung pilihannya. Ya karena memang agak sulit untuk tuba, untuk direkonstruksi. Karena tadi resiko dia relapse lagi, kambuh lagi. Baik Dok, ini yang terakhir nih Dok ya, apakah semua tindakan atau layanan infertilitas misalnya di rumah sakit kita nih, apa udah di cover oleh BPJS atau memang harus berbayar gitu Dok? Ya, baik untuk tindakan konsultasi tentu di cover BPJS, untuk konsultasi ingin anak, kemudian kita USG, kita melihat apakah ada telurnya, kemudian pemeriksaan sperma juga ada sih di sini. Untuk secara natural cycle boleh, bisa secara natural cycle. Tapi untuk tahap lanjutan seperti inseminasi buatan di ZA belum ada, di Zainal Abidin belum ada, adanya di swasta ada di Aceh. Nah bayi tabung di Aceh belum ada, Bu Dewi. Kita biasa mengirim ke center-center bayi tabung yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Di Jawa hampir semua pulau tuh ada sentral bayi tabung. Di kita tuh di Sumatera ada, yang paling dekat sih di Medan, atau di luar negeri orang juga sering minta ke kayak di Malaysia ya, di Penang, karena kita nggak punya alat teknologinya. Orangnya ada tapi teknologinya tidak ada. Karena memang ada, ya, Dok? Jadi kita saya sih sedang sama grup fertility sedang mengupayakan supaya sentral bayi tabung kita jalan di Aceh. Karena banyak sekali kasus infertilitas kita harus kirim keluar. Berapa banyak devisa Aceh yang harusnya bisa ada di Aceh itu keluar di Aceh, gitu ya. Jadi ya kita berdoalah mudah-mudahan dimudahkan adanya sentral bayi tabung di Aceh. Mungkin pada saat ini masih pandemi ya Bu Dewi, orang masih konsentrasi dengan pandeminya. Mungkin kita harus bersabar dulu sampai pandemi ini berlalu, baru kita konsen lagi dengan bayi tabung. Ya. Baik Dok, terima kasih banyak bincang-bincangnya Dok, banyak kali ilmu yang telah kita dapat nih. Semoga banyak masyarakat atau pasien kita yang sedang berikhtiar untuk mendapatkan si buah hati bisa berkonsultasi dengan dokter. Itu bisa konsul di Poliklinik Kebidanan ya Dok? Ya. Dan selanjutnya kalau perlu tindakan atau prosedur yang tidak di-cover oleh BPJS bisa berkonsultasi langsung ke dokter, ke praktek ya, atau ke eksekutif ya Dok, eksekutif di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Baik dokter, terima kasih. Kami dari tim PKRS sangat berterima kasih kepada dokter atas waktunya. Dan baik, pesan saya adalah kita kembali tadi ke definisi WHO. Kalau pasangan usia subur sudah menikah 1 tahun tapi belum punya anak juga, maka segeralah berkonsultasi untuk kita investigasi apa kira-kira penyebab ketidakmampuan memiliki anak. Semakin cepat kita atasi, maka prognosisnya akan semakin baik. Pada wanita-wanita atau pasangan usia sudah di atas usia reproduksi sehat, misalnya sudah 35 mungkin telat menikah, 6 bulan nggak punya anak, harus segera diselidiki, tidak menunggu setahun kalau usia sudah lebih matang ya, di atas 35 tahun.
Jadi segeralah berkonsultasi untuk kita selidiki dan kita program untuk dilakukan terapi dengan tadi tahapnya bisa dengan natural cycles, dengan induksi telur, dengan inseminasi buatan atau dengan bayi tabung nanti akan diarahkan oleh dokter ahli kebidanan dan kandungan yang standby di Rumah Sakit Zainal Abidin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya yang telah menyaksikan acara kami. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit beserta narasumber kita mengucapkan Salam sehat, salam edukasi.